Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, selamat pagi Bu Katmineng. Sehat? Mhm. Nggih nggih. Ibu Katmineng, ini saya Ikhwan, mahasiswa PPG Kemenak angkatan 1. Mohon izin, mohon berkenan untuk waktunya. Saya ingin berdiskusi dengan panjenengan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami. Beberapa masalah sudah kami identifikasi. Kami mohon panjenengan mengeksplorasi penyebab masalah itu apa. Gitu nggih, Bu? Nggih. Nggih, Bu. Untuk yang pertama terkait dengan pembelajaran di kelas, Ibu. Eh, saya lihat itu ketika kami mengajar, anak-anak itu sering melamun, sering mengantuk, Ibu. Sehingga kami katakan bahwa anak-anak itu beberapa dari mereka aktivitas belajarnya rendah. Nah, ini menurut panjenengan penyebab masalahnya apa nggih? Nggih, nggih. Nggih, Bu. Di kelas anak juga malas untuk membaca. Jadi ketika anak-anak itu diminta untuk membaca, itu dia tidak suka. Padahal ya ini pemerintah sudah menggalakkan gerakan literasi nasional termasuk di sekolah kami. Nah, ini ternyata anak-anak malas untuk membaca. Sehingga hafalannya rendah. Kemudian anak-anak ternyata juga tidak memiliki buku catatan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini menurut panjenengan ini penyebab masalahnya apa nggih? Mhm. Inggih. Inggih, Bu, apa mungkin ini ya anak-anak berarti perlu dilatih atau perlu dibiasakan membaca seperti itu nggih? Mhm. Mhm. Iya, Ibu. Ibu sebagai pakar pendidikan di Kota Blitar, ini kami mengajar IPA. Jadi ketika anak-anak ketemu dengan fisika ini terkhusus pada materi-materi fisika, ternyata anak-anak itu kemampuan berhitungnya rendah, Ibu. Ketika kami berikan soal-soal, anak-anak itu bingung, tidak bisa menjawab. Sehingga anak-anak pada butir-butir nilai fisikanya itu ya mohon maaf bisa dikatakan nilainya rendah. Nah, ini penyebab masalahnya seperti apa, Ibu? Inggih. Apalagi sekarang sudah
anak-anak harus bisa mengerjakan beberapa hal soal hot nggih Bu nggih. Lah ini juga sama, ketika kami diberi kami berikan soal hot, anak-anak kami ini juga mengalami kesulitan Ibu. Nah ini apakah penyebabnya sama dari diri siswa juga karena lemah dari menganalisis atau bagaimana Ibu? Mhm. Mhm. Inggih Ibu. Hmm. Terkait dengan pembelajaran di kelas Ibu, kami memiliki beberapa anak atau siswa itu yang tidak berani mengemukakan pendapat karena memang dia lambat untuk bicara, sedikit gagap seperti itu. Bisa dikatakan anak ini adalah anak berkebutuhan khusus, gitu nggih. Sehingga ketika kegiatan diskusi atau kelompok, ya anak itu hanya diam. Pinter anak ini, ketika disuruh mengerjakan di kelas, di papan tulis bisa, pekerjaannya bagus. Tapi ketika mengungkapkan pendapat, nah, anak ini tidak berani. Hal seperti ini menurut panjenengan bagaimana? Ini apa Bu penyebabnya Bu? Hmm, nggih nggih. Ibu di kelas kadang-kadang anak itu izin keluar karena mungkin ke toilet, karena ada panggilan ketua kelas. Lah ini ketika anak-anak ini keluar ini kadang-kadang anak-anak tidak pamit Ibu. Kadang pamit, Pak izin keluar, Pak izin ke belakang. Tapi untuk kembalinya dia nyelonong gitu aja. Terus kadang-kadang juga bicara anak itu kurang sopan kepada guru. Guru itu dianggap temannya sendiri caranya ngomong. Pakai bahasa Jawa, ngoko pula. Nah, fenomena seperti ini Ibu, menurut panjenengan penyebabnya seperti apa? Saatnya jam ke-8 dimulai. نبدأ الآن الحصة الثامنة. It is time to begin the 8th lesson. Saatnya sholat kelas 7. Oh nggih nggih. Nggih Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, di kelas itu anak-anak itu sering bosan, sehingga karena dia bosan itu akhirnya dia jahil dengan temannya, sehingga membuat masalah. Nah, ini tanda-tanda karena memang di kelas itu anak-anak bosan karena gurunya menggunakan metode pembelajaran yang itu aja, tidak variatif Ibu. Menurut panjenengan bagaimana ini?
Inggih. Inggih, inggih, inggih. Berarti intinya guru juga perlu berani mencoba hal baru ya, termasuk model pembelajaran yang digunakan di kelas. Seperti itu nggih, Bu, nggih? Inggih. Inggih, Ibu. Yang terakhir, Ibu, terkait dengan pembelajaran daring. Jadi sekolah kami itu pernah mengembangkan metode pemanfaatan media daring itu untuk menggunakan e-learning, Ibu. Jadi sekolah kami sudah menggunakan itu, memfasilitasi Bapak Ibu guru dan siswa. Hanya saja Bapak Ibu guru itu ternyata tidak semuanya memanfaatkan itu. Sehingga materi yang diterima oleh siswa, yang diserap siswa tidak merata. Nah, menurut panjenengan, ini bisa terjadi seperti ini karena apa? Inggih. Inggih, inggih, Bu. Mm-mm. Inggih, Bu. Walaupun masalahnya sebenarnya memang dari siswa sendiri, Ibu, siswa kami itu memang kan rata-rata daerah-daerah pelosok, pinggir-pinggiran, pesisir, seperti itu. Memang ketika daring, itu jaringan internetnya itu bermasalah. Ada yang sinyalnya yang tidak bagus, seperti itu, Ibu. Inggih. Inggih, inggih, inggih. Oke. Oke, Ibu, terima kasih sekali lagi Bu Katmining atas ilmunya, atas wawasan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kami dan barokah untuk semuanya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum, tetap sehat.